Kita hari ini masih membahas sebuah tema, yaitu Jonah. Jadi kita masih membahas tentang Nabi Yunus, dan hari ini adalah minggu yang ketiga ya. Nah, 2 minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana Allah mengutus Yunus ke Niniwe, tetapi Yunus memilih untuk lari ke wilayah yang namanya Tarsis dengan menggunakan kapal. Nah, di kapal tiba-tiba terjadi angin yang besar yang menyebabkan terjadinya sebuah badai yang besar. Jadi Yunus diminta ke kota yang besar namanya Niniwe, lalu kemudian dia pergi. Di perjalanan itu ada angin yang besar yang menyebabkan badai yang besar. Nah, itu sudah kita bahas selama 2 minggu. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang terjadi di dalam kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Jadi kalau minggu lalu kita fokus ke badainya, saat ini kita fokus ke kapalnya. Apa yang terjadi dengan Yunus? Kita baca dulu dari Yunus 1 ayat 4 sampai 6. Aku baca yang itu gak ada ayatnya ya. Aku baca yang genap. Teman-teman baca yang ganjil ya. Yunus 1 ayat 4 sampai 6. Jadi ayat 4 ini kita sedikit mengulang yang kemarin. Oke. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, ya, angin yang besar ke laut terjadilah badai yang besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Oke. Kita bahas yang pertama tentang pelautnya. Nanti yang kedua kita bahas tentang Yunusnya ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang pelautnya. Saat terjadi badai yang besar yang menerjang kapal yang ditumpangi oleh Yunus, para awak kapal atau para pelaut di ayat yang kita baca dikatakan menjadi takut ya. Dengan ketakutan yang besar, mereka kemudian berteriak atau berdoa sama aja kepada Allahnya masing-masing. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di dalam kapal itu ada orang-orang dari wilayah yang berbeda-beda. Nah, kita harus paham itu. Kenapa? Karena pada zaman dahulu satu orang atau satu wilayah itu menyembah kepada dewanya sendiri. Nah, jadi di wilayah sini mereka punya dewanya sendiri, di wilayah yang lain mereka punya dewanya sendiri. Dan dewa yang mereka punya itu pun macam-macam jenisnya. Ada dewa untuk cuaca, untuk lautan, untuk apalagi pertanian, macam-macam. Mereka punya dewanya masing-masing. Dari setiap wilayah mereka punya dewa yang berbeda. Nah, jadi kalau ketika di ayat 5 tadi dikatakan mereka berteriak atau berdoa kepada dewa atau kepada Allahnya, itu berarti mereka berdoa kepada dewanya sendiri-sendiri. Ya, hal ini menunjukkan bahwa di dalam kapal itu ada lebih dari satu wilayah, dan mereka sama-sama ingin pergi ke wilayah yang namanya Tarsis. Oke. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi pada para pelaut. Kalau kita melihat para pelaut ketakutan dan mereka berteriak kepada Allahnya sendiri. Apa yang terjadi di kisah ini sangat menarik. Kenapa? Walaupun mereka bukan orang percaya, walaupun para pelaut bukan orang Israel, walaupun para pelaut tidak pernah mengenal yang namanya Allah Yahweh di Perjanjian Lama, atau Allah apalah, Jehovah Jireh, El Roy, atau Allah yang diberi nama apapun di dalam Alkitab, walaupun mereka tidak tahu kebenaran itu, tetapi mereka masih berdoa. Walaupun mereka berdoa bukan ke Allahnya orang Israel, tetapi ke Allahnya sendiri-sendiri. Nah, tetapi sekali lagi, walaupun mereka tidak tahu bahwa agama mereka itu salah, tetapi mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang harus didoakan oleh mereka. Ya, akhirnya kalau kita melihat mereka bukan hanya berdoa, tetapi mereka juga bertindak. Nah, ini penting sekali. Nanti kita akan bahas, kita akan breakdown yang ini ya. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka bukan hanya berdoa, tetapi mereka juga bertindak. Apa yang mereka lakukan? Mereka melemparkan barang-barang di kapal itu. Ya, kata melempar itu sama seperti yang kita bahas minggu lalu.
Allah menurunkan di ayat keempat badai yang besar. Seperti Allah itu melemparkan sebuah tombak ke kapal itu. Sebuah badai dilemparkan oleh Allah. Dan kali ini sama. Mereka melempar kargo atau barang-barang di kapal itu. Minggu depan kita akan bahas bagaimana Yunus dilemparkan ke lautan. Minggu depannya lagi kita akan bahas bagaimana Yunus dilemparkan keluar dari ikan. Jadi kata melempar ini adalah sebuah kata yang diulang-ulang oleh penulis kitab Yunus. Nah, kenapa para pelaut itu melempar barang yang ada di kapal? Nah, ada yang mau jawab? Kenapa? Ini jawaban yang gampang sekali. Kenapa para pelaut melempar barang-barang yang ada di kapal? Kenapa? Untuk meringankan kapal. Nah, ya kan cuma gitu toh. Ya, nanti kita bahas habis itu ya. Sabar. Jadi, kita tahu dulu di sini mereka melempar supaya kapal itu menjadi ringan, supaya kalau ada ombak yang besar, air masuk ke kapal, setidaknya kapal itu tidak terlalu berat. Karena barang yang berat sudah dibuang. Oke, ditahan dulu di situ, disimpan, nanti kita akan balik lagi ke adegan ini ya. Kita tunggu lanjutannya nanti ya. Nah, sekali lagi, itu menarik ketika para pelaut membuang barang-barang yang ada di kapal ke dalam laut, supaya kapal tidak tenggelam. Tetapi kalau kita melihat yang sebaliknya, apa yang terjadi pada Yunus? Apakah Yunus ikut dengan para pelaut? No, Yunus tidak ikut melempar barang yang ada di kapal. Sedangkan yang dilakukan oleh Yunus adalah Yunus memilih untuk apa? Untuk tidur. Artinya Yunus tidak ikut-ikutan membuang barang yang ada di kapal. Nah, seringkali di dalam hidup ini kita menjadi seperti Yunus, tidak menjadi seperti pelaut. Kita tahu cerita yang aku barusan sampaikan adalah hal yang kita semua sudah tahu. Kalau ada masalah, kita selesaikan masalahnya. Kalau ada masalah dengan membuang barang aja bisa, ya kita buang barangnya. Tetapi seringkali di dalam hidup ini, kalau kita mendapatkan sebuah masalah, kita tidak berdoa. Nah, itu yang pertama. Orang pelaut ini yang tidak mengenal Allah yang benar, mereka berdoa. Mereka tahu ada sesuatu yang harus didoakan. Kalau mereka tahu sesuatu yang harus didoakan, artinya mereka tahu bahwa dewa mereka, setidaknya ya menurut mereka, bisa membantu menyelesaikan. Nah, seringkali dalam hidup ini, kita punya masalah, tapi kita lupa atau nggak pernah berdoa. Kita mengira kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini kita belajar, bahkan para pelaut pun dalam kisah ini kadang ya, lebih benar daripada orang percaya. Oke? Kita seringkali lupa tentang Allah. Kita berkata, nanti kalau ada masalah yang berat, baru kita berdoa. Kalau yang gampang-gampang, kita selesaikan sendiri aja bisa. Ya, kan aku pintar, aku kaya, aku punya kemampuan ini, aku punya kemampuan itu. Ya aku selesaiin sendiri aja kan, tidak masalah. Ya kan? Hal sepele aja kita pakai Tuhan segala, kenapa? Nah, seringkali di dalam hidup kita melakukan hal itu. Atau yang terjadi sebaliknya, kita berdoa. Oke, kita rajin berdoa. Tetapi kita hanya berdoa dan tidak berbuat apa-apa. Ya, seberapa sering kita hanya berdoa? Biarin Tuhan aja lah yang ngelakuin. Wong kita sudah doa. Ya, tapi kalau kita lihat, para pelaut bukan hanya berteriak, bukan hanya berdoa, tetapi mereka membuang barang itu ke laut. Ya, coba kita cek hati kita. Seberapa sering kita berdoa, nggak salah loh ya berdoa. Tetapi kita hanya berdoa, sudahlah Tuhan, kamu yang selesaiin ya, aku sudah doa kok. Kerjaanku selesai, Tuhan yang menyelesaikan semua. Ya enggak salah, di Alkitab pun ada, Tuhan yang akan menyelesaikan macam-macam. Oke, enggak ada yang salah. Tetapi, ya kita berpikir aja lah. Kalau misalnya kita sakit gitu ya, tapi kita hanya berdoa dan tidak minum obat, tidak istirahat, tidak macam-macam, ya bagaimana mungkin kita bisa sembuh? Ya, jadi kita berpikir normal saja. Nah, ini hal yang normal, tapi seringkali kita lupa saat kita menghadapi masalah di dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat, para pelaut melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita kalau menghadapi masalah. Tetapi Yunus memilih untuk tidur. Nah, kita akan bahas Yunus yang tidur. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Yunus tidur? Kenapa Yunus tidur? Ada yang mau coba jawab?
Kenapa Yunus tidur? Apa karena ngantuk? Ya enggak juga. Ya di Alkitab enggak ada tulisannya Yunus ngantuk, enggak ada. Jadi kenapa Yunus tidur? Kemungkinan terbesar adalah Yunus kecapean, Yunus kelelahan. Kenapa Yunus kelelahan? Karena Yunus ingin lari. Bukan hanya lari dari sini ke rumah kita gitu ya, enggak. Tetapi Yunus lari dari Niniwe, sebuah kota yang jauh, dan Yunus ingin pergi lebih jauh dari Niniwe. Yunus ingin lari ke wilayah yang namanya Tarsis. Bukan hanya Yunus ingin lari ke Tarsis, tetapi Yunus ingin lari dari Allah. Yunus ingin lari dari kenyataan. Yunus ingin lari. Bagaimanapun juga, Yunus tidak ingin bertemu dengan Allah. Kenapa ini penting? Karena sekali lagi ini aku ingetin yang sudah kita bahas 2 minggu kemarin ya. Mungkin teman-teman yang belum datang bisa sedikit ingat ya, atau tahu lah ya apa yang kita bahas. Jadi Yunus adalah seorang nabi dari wilayah yang namanya Gad Efer. Kemudian Allah meminta Yunus, bangkitlah, pergilah ke Niniwe. Tapi yang terjadi, Yunus memilih untuk turun ke Yafo. Jadi kata turun. Kemudian yang terjadi yang kita bahas minggu kemarin, Yunus turun lagi ke kapal. Kemudian hari ini yang kita baca tadi, Yunus apa? Tadi kita baca, coba dicek. Ada kata turun lagi nggak di dalam ayat yang kita baca tadi? Ada. Turun kemana? Turun ke bawah kapal. Jadi hari ini kita baca Yunus turun ke bawah kapal. Bawah kapal adalah wilayah yang paling jauh, paling bawah yang bisa kamu pergi ya, kalau kamu di dalam sebuah kapal. Minggu depan kita akan bahas bagaimana Yunus bukan hanya sudah pergi ke bawah kapal, tetapi Yunus akan turun ke bawah lautan. Lalu Yunus dimakan oleh ikan, ke bawah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Yunus betul-betul ingin lari dari Allah. Itulah mengapa Yunus kelelahan. Dan Yunus akhirnya memilih untuk tidur. Emang salah Pak, kalau kita tidur? Ya enggak. Kalau kita punya masalah, orang sering bilang, ya sudahlah kamu tidur dulu, ya. Nanti kalau udah bangun, baru diselesaikan masalahnya. Apakah salah tidur? No, nggak ada yang salah dengan tidur. Tetapi yang menarik adalah kata tidur yang digunakan dari kata radam, artinya tidur yang sangat nyenyak. Hal ini menunjukkan dalam Alkitab hampir sinonim dengan kata mati. Yunus tidur seakan-akan dia tidak ingin lagi peduli dengan sekitarnya. Mungkin Yunus tahu ketika dia lari, Allah akan menurunkan badai. Itulah mengapa Yunus turun ke bagian bawah kapal, supaya dia tidak bisa lihat sekitar, supaya dia tidak peduli apa yang terjadi di luar. Allah mau ngapain, terserah, aku mau tidur, aku nggak mau peduli dengan sekitar. Ya, mungkin Yunus tahu kalau ada badai, ya mungkin. Nah, kata tidur ini digunakan dalam Alkitab. Contohnya saat Adam dibuat tidur oleh Tuhan. Katanya sama, radam. Jadi Adam dibuat tidur yang sangat nyenyak. Lalu kemudian Allah membuat Hawa dari Adam. Atau misalnya Abraham yang tidur nyenyak dibuat oleh Allah. Jadi Allah membuat Abraham tidur nyenyak sebelum Allah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham. Mungkin nggak notice ya, kalau yang sering baca mungkin tahu. Jadi Adam dibuat tidur, kemudian Allah berjalan mengitari Abraham. Disitulah Allah berjanji kepada Abraham. Jadi sebuah perjanjian pada zaman itu harus dilakukan oleh dua belah pihak. Tetapi kali ini Allah tahu dia ingin membuat sebuah perjanjian, tetapi Abraham tidak akan sanggup kalau dia harus menjalaninya sendiri. Itulah kenapa Abraham disuruh tidur sama Allah, Allah yang bersumpah sendiri. Hal itu menunjukkan bukan Abraham yang akan bekerja, tetapi Allah yang akan bekerja. Allah sendiri yang akan menggenapi nubuatannya. Jadi Mesias, Tuhan Yesus akan datang sendiri lewat karyanya Allah, bukan lewat campur tangan manusia. Nah, jadi kata tidur itu bukan hanya seakan-akan itu sinonim dengan kata mati. Jadi Yunus berusaha tidur, Yunus berusaha untuk tanda kutip mati. Yunus tidak ingin peduli dengan sekitarnya. Tetapi kata tidur yang sama digunakan oleh Allah. Bukan hanya untuk Adam, bukan hanya untuk Abraham, tetapi juga untuk Yunus. Kenapa? Karena Allah juga mau bekerja lewat Yunus. Kita bisa lari dari Allah, tetapi Allah juga bisa mengejar kita. Kali ini Yunus ingin tidur,
Tetapi kata tidur yang sama digunakan oleh Allah untuk mengubah Yunus. Bagaimana cara Allah mengubah Yunus lewat kata tidur ini? Sebentar. Nah, kita akan bahas itu tapi sebentar ya. Nah, sebelum itu kita akan bahas satu quote yang menarik dari seorang bapak gereja. Nah, aku lepas masker ya. Ngap banget soalnya. Jadi, seorang bapak gereja Yohanes Chrysostomus, dia berkata, para pelaut membuang barang-barang di dalam kapal ke laut. Tetapi kapal itu tidak menjadi semakin ringan. Kapal itu tidak terlepas dari badai. Kalau kita baca di ayat 7, yang tadi kita baca ya, dituliskan para pelaut berusaha mendayung sekuat tenaga untuk sampai ke daratan, tapi mereka tidak bisa. Kapal mereka stuck dan tidak bisa lepas dari lautan dan badai itu. Mereka berusaha membuang barang ke laut, tetapi kapalnya tidak menjadi semakin ringan, masalahnya tidak menjadi semakin beres. Tetapi yang terjadi di dalam kapal itu, kenapa kapalnya tidak semakin ringan? Karena di dalam kapal itu ada yang lebih berat dari sekedar barang di dalam kapal. Yang lebih berat di dalam kapal itu adalah beratnya dosa. Dosanya siapa? Dosanya Yunus. Tidak ada yang jauh lebih berat dan jauh lebih susah ditanggung daripada dosa dan ketidaktaatan. Makanya di dalam Perjanjian Baru ada sebuah perumpamaan yang menarik ya. Ada sebuah kisah di mana ada orang kaya ingin masuk surga. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana caraku bisa masuk ke surga? Aku sudah bla bla bla. Kemudian di bagian akhir Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang menarik. Lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk lubang jarum daripada orang kaya, konteksnya orang itu, untuk masuk kerajaan surga. Kenapa? Sangat susah bagi sebuah unta untuk masuk ke lubang jarum. Ada sebuah penafsiran yang mengatakan lubang jarum itu bukan jarum jahit gitu ya, tetapi sebuah jarum adalah sebuah lubang kecil di tembok sebuah kota di mana unta itu sebenarnya bisa masuk, tetapi unta itu harus dilepas ornamennya, kemudian harus dijongkokkan baru didorong masuk. Ada yang bilang seperti itu. Itu sebuah perdebatan lah ya, kita nggak tahu juga. Nah, tetapi ada yang lebih menarik daripada unta yang harus dilepas ornamennya. Kita mungkin bisa berpuasa, kita bisa berdoa, kita bisa menyiksa diri kita bisa masuk ke biara, kita bisa seperti Romo gitu ya, tidak menikah sampai mati, kita bisa apapun yang kita mau lakukan. Tetapi kalau itu saja yang kita lakukan, tetap saja tidak bisa masuk surga. Ya, karena surga bukan dicapai dengan perbuatan, tetapi karena anugerah Tuhan. Nah, ada yang jauh lebih penting dari sekedar berpuasa. Ada yang jauh lebih penting daripada sekedar memberi persembahan. Ada yang jauh lebih penting dari sekedar memberi sedekah. Yang jauh lebih penting dari itu adalah mengubah hati kita. Kita mau seperti apapun, kalau hati kita tidak berubah, maka semuanya sia-sia. Ada dua orang misalnya, yang satu menyumbang 10 M, tetapi yang satu hanya menyumbang Rp1.000. Yang menyumbang 10 M, dia berkata, bawa kamera, sorot, atau divideokan, diviralkan, supaya orang-orang tahu kalau aku sudah memberi. Supaya orang tahu kalau yang memberi ini bos merek ini. Supaya orang bisa membeli, ya kan, di-endorse secara tidak langsung gitu kan, diviralkan secara nggak langsung. Tetapi yang satunya memberi 1.000 dengan hati yang tulus. Di hadapan Tuhan, mana yang lebih baik? Ya tentu yang memberi 1.000. Seberapa banyak yang kita lakukan dibandingkan dengan hati yang benar, jauh lebih penting hati yang benar. Itulah mengapa di Perjanjian Baru ada sebuah Yesus bertemu kan, melihat dari jauh ada orang kaya yang menyumbang dengan seorang janda miskin yang memberikan hanya berapa koin. Nah, intinya sama. Masalah hati jauh lebih penting daripada sekedar perbuatan. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. Bagaimana cara Allah bekerja? Dari kata tidur yang Yunus lakukan. Jawabannya ada di ayat ke-6. Saat Yunus tidur, Allah sedang berbuat sesuatu. Tetapi bukan kata Allah yang muncul, tetapi nahkodanya. Nahkodanya berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Dari sini kita lihat, nahkoda itu hanya meminta Yunus untuk berdoa. Itu menunjukkan Yunus tidak berdoa sama sekali kan? Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Nahkodanya nggak tahu Allahnya Yunus itu Allah yang benar, nggak tahu.
Dia mengira bahwa Allahnya Yunus adalah sama seperti dewa-dewi yang lain. Makanya kalau yang lain sudah berdoa, ya kamu doa sekalian lah. Siapa tahu yang betul itu Allahmu, bukan Allah yang lain. Jadi nakodanya nggak punya pemikiran apapun. Tetapi dari kalimat ini, Allah bisa menggunakan mulutnya si nakoda. Kok bisa? Dari yang aku kasih warna kuning. Bangunlah, berserulah kepada alam. Kata ini ada di ayat 2 dari kitab Yunus. Bangunlah, pergilah, berserulah ke Niniwe. Allah bilang sama Yunus, bangun, berserulah ke Niniwe. Tetapi Yunus lari. Kali ini kalimatnya sama, tetapi yang mengucapkan berbeda. Nah, kodanya bilang sama Yunus, bangunlah, berserulah kepada Allah. Jadi sama, bangunlah dan berserulah. Jadi yang pertama, Allah sendiri yang ngomong, tapi Yunusnya lari. Kali ini Allah bisa menggunakan nahkodanya untuk menyampaikan pesan yang sama. Mungkin Yunus terpikir ya di dalam hatinya, aku kayaknya pernah dengar kata ini deh. Tapi di mana ya? Habis dipikir-pikir, oh iya, kayaknya itu yang ngomong Allah. Kok bisa persis omongannya sama Allah? Yunus yang ingin lari dari Allah terpaksa diingatkan tentang Allah. Bukan oleh Allah sendiri, tetapi oleh nahkodanya. Yunus bukan hanya diingatkan tentang Allah, tetapi yang penting, Yunus malah berbicara tentang Allah kepada orang non-Israel di bagian terdalam dari kapal. Yunus mau lari, ingat ya, Yunus mau lari dari Allah. Tetapi Yunus diingatkan tentang Allah. Kenapa Yunus lari? Yunus gak mau bicara tentang Allah ke orang Niniwe. Tetapi kali ini Yunus lari dan Yunus malah berbicara tentang Allah. Sama-sama kepada orang non-Israel. Ketika Yunus mau lari dari itu, tetapi Allah menggunakan itu untuk mengubah hidup Yunus. Menariknya adalah seorang nabi yang seharusnya paham tentang Allah malah diajari oleh seorang pelaut yang tidak mengenal Allah tentang Allah. Inilah kontras yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang pelaut yang bukan orang Israel seakan-akan menjadi lebih paham daripada Yunus sang nabi Allah. Bagaimana Yunus yang harusnya mengajari tentang Allah, tetapi justru Yunus diajari tentang Allah. Hal ini menunjukkan penulis kitab Yunus ingin kita paham bahwa Yunus sebenarnya belum kenal yang namanya Allah. Yunus mungkin tahu tentang Allah, tetapi Yunus tidak kenal siapa itu Allah. Kita mungkin sering ke gereja, kita mungkin sering baca Alkitab, kita mungkin sering berdoa, kita mungkin tahu tentang Allah, kita mungkin banyak baca buku, banyak lihat YouTube tentang Allah gitu ya. Tetapi kalau kita tidak pernah berhubungan dengan Allah, maka kita hanya sekedar tahu. Aku mungkin tahu nama teman-teman. Aku mungkin tahu teman-teman sekolah di mana, kelas berapa. Mungkin aku tahu. Tetapi aku tidak betul-betul kenal dengan teman-teman. Sebelum kita pernah bicara bareng, kita mungkin pernah pergi bareng, kita nggak pernah deep talk gitu ya. Ya mungkin aku nggak akan tahu. Teman-teman sekarang saat lagi ada masalah apa, I don't know, kau nggak tahu. Nah, kita hanya tahu tetapi tidak mengenal. Mungkin juga dengan Allah sama. Kita hanya tahu tentang Allah, tetapi kita tidak mengenal Allah. Yunus tidak ingin berbicara tentang Allah kepada Niniwe, tapi dalam pelariannya Yunus berbicara tentang Allah kepada para pelaut yang non-Israel. Para pelaut yang tidak mengenal Allah seolah-olah menjadi lebih rohani, sedangkan Yunus sang nabi malah bertindak sebaliknya. Saat Yunus tidak sadar pada situasi yang ada di sekitarnya bahwa kapal itu mau tenggelam, tetapi para pelaut yang bukan orang Israel malah menyadarinya. Saat Yunus hanya berfokus pada masalahnya sendiri tentang Allah, sehingga dia tidur, para pelaut yang non-Israel yang tidak mengenal Allah malah mencari kebaikan bersama dengan membuang barang-barang itu ke laut supaya kapalnya tidak tenggelam. Saat para pelaut berseru kepada Allahnya sendiri-sendiri, Yunus tidak peduli dan tidak ikut berdoa. Para pelaut sadar bahwa badai itu bukan badai biasa. Itulah mengapa mereka berdoa. Para pelaut, mereka sering setiap hari di laut. Mereka tahu badai yang harus mereka alami. Tapi kali ini mereka paham badai itu bukan badai biasa. Badai itu adalah sesuatu yang rohani. Ada sesuatu yang rohani yang menyebabkan terjadinya badai itu. Tetapi sebaliknya, sang nabi Allah yang terhormat ini seakan-akan tidak peka dengan sekitarnya. Di sini kita belajar bahwa menjadi seorang Kristen
tidak membuat kita menjadi orang yang sempurna dan bebas dari dosa. Bahkan di dalam banyak kasus seperti Yunus, kita seringkali menjadi buta dengan keadaan kita saat ini. Kita seringkali tidak peduli dengan sekitar. Kita seringkali hanya mementingkan diri kita. Kita tahu tetangga kita misalnya membutuhkan pertolongan kita, tetapi kita seakan-akan tidak peduli dengan mereka. Yang penting aku sudah berdoa, yang penting aku sudah baca Alkitab, yang penting sebelum makan aku sudah berdoa. Oke? Yang penting aku bangun tidur, sebelum tidur berdoa, sebelum makan sudah makan berdoa. Kalau mau lebih suci lagi mungkin masuk kamar mandi, makanan dulu ya, berdoa, atau pakai pernak-pernik macam-macam kalau mau berdoa. Kita mungkin rohani, tetapi kalau tetangga kita, saudara kita ada yang membutuhkan, kita seakan-akan tidak peduli kepada mereka. Kita yang ngakunya Kristen, memiliki pengenalan kepada Allah, seringkali tidak peduli dengan keadaan sekitar. Sebaliknya, banyak orang non-Kristen di sekitar kita yang seringkali kita anggap remeh karena mereka bukan Kristen, tetapi mereka menunjukkan kebaikannya dalam menolong orang lain. Seringkali kita menjadi seperti orang Farisi di kisah orang Samaria yang baik hati, suci, mau beribadah. Tidak banyak dosanya gitu kan. Tetapi ketika dia melihat ada orang yang butuh pertolongan, maaf aku mau ke gereja, kalau aku pegang kamu, nanti aku harus mandi lagi. Ada budaya Yahudi zaman itu kan gitu. Kalau aku megang kamu, megang darah, megang orang mati misalnya, atau megang hewan yang najis gitu, maka aku harus cuci tangan, aku harus mandi, aku harus pulang ke rumah. Aku mau nolong, tapi aku mau ke Tuhan. Nah, apakah itu sebenarnya orang Farisi itu mau ke Tuhan? Ya enggak juga. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan Tuhan, dia mementingkan dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Ketika muridnya memetik gandum pada hari Sabat, orang-orang Farisi bilang, "Guru, itu murid kamu melanggar peraturan Sabat, kok kamu diem aja?" Atau ada orang yang menolong orang lain pada hari Sabat. Orang Farisi komen, tapi kemudian jawabannya Yesus sederhana. Walaupun pada hari Sabat, kalau kamu tahu yang benar, ya kamu lakuinlah yang benar. Sabat itu tujuannya apa? Bukan supaya kamu hanya tidak bergerak, tidak pergi kemana-mana, tetapi Sabat yang sejati adalah saat kamu hidup damai, menolong orang lain. Jadi kita belajar di sini, banyak sekali kisah di sekitar kita bahwa orang lain butuh bantuan kita dan kita mampu menolong mereka, tetapi seringkali kita memilih diam. Dan yang lebih ekstrimnya lagi dari sekedar memberikan uang kepada tetangga kita adalah dunia membutuhkan kita untuk masalah keselamatan. Kita sebagai orang Kristen yang sudah tahu tentang Injil, yang sudah tahu bagaimana kasih karunia Allah kepada manusia, bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Allah mau turun ke dunia menjadi manusia menyelamatkan kita, tetapi kita hanya diam. Kita tahu dunia membutuhkan Injil, tetapi kita seringkali hanya diam. Mungkin mereka yang belum mengenal Kristus pintar dalam hal teknologi, dalam hal agamanya, kaya raya, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu tidak cukup. Sehebat apapun seseorang, kalau dia tidak mengenal Kristus, tidak percaya pada Kristus, maka semuanya sia-sia. Karena setiap kita pasti akan mati. Mereka memerlukan keselamatan, dan keselamatan itu hanya dimiliki oleh orang percaya. Tetapi seringkali kita memilih untuk tidak peduli kepada mereka. Disinilah kita harus belajar untuk membagikan Injil pada mereka yang belum percaya. Ada banyak orang yang tanda kutip sedang berteriak bahwa mereka sebenarnya sedang di dalam perjalanan menuju neraka. Tetapi orang percaya yang tahu itu hanya memilih untuk diam dan tidak peduli. Mari kita cek hati kita. Apakah kita saat ini sudah peduli dengan sesama kita? Apakah kita sudah mulai belajar untuk menolong sesama, untuk berbuat baik pada sesama, dan yang terpenting untuk menyebarkan Injil pada sesama. Keselamatan bukan sebuah motor yang hanya bisa dinaiki satu orang atau dua orang. Keselamatan adalah sebuah bis yang bisa menerima banyak orang. Kita yang sudah di dalam bis dan tahu bis itu masih kosong, ya kita ajalah orang untuk naik bis. Ya, jadi jangan hanya mementingkan diri kita. Kenapa? Karena Allah sendiri, Tuhan Yesus, tidak mementingkan dirinya. Kalau Tuhan Yesus mementingkan dirinya, dia nggak akan mau turun jadi manusia. Aku sudah enak-enak di surga,
tahtaku emas gitu kan, kok aku harus turun ke dunia ngapain? Ya kan? Aku harus menderita, harus mati ngapain? Aku saya enak-enak di surga. Jadi kekekalan sampai saat itu Tuhan Yesus di surga enak-enak. Kalau dia egois bisa enggak? Bisa. Dalam biarin manusia mati, aku tak nyiptain manusia yang baru lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak egois. Dia mementingkan kita. Maka kita yang dipentingkan oleh Tuhan Yesus itu, maukah kita juga belajar sama, tidak egois, menolong orang lain, berkorban demi orang lain. Jadi kita paham, hari ini kita belajar Injil bukan hanya pengetahuan di otak, tetapi Injil harus diaplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Alkitab mencatat bahwa orang percaya adalah garam dan terang dunia. Orang lain melihat kita melalui terangnya kita. Orang lain melihat Allah melalui diri kita. Orang lain melihat Allah melalui sikap dan perbuatan kita. Itulah mengapa penginjilan yang terbaik adalah dengan perilaku. Kita mungkin bisa paham banyak, mungkin bisa mengenal Allah dengan dalam. Tapi kita nggak mungkin dong bertemu dengan non-Kristen lalu kita tiba-tiba kayak saksi Yehova gitu ya, datang langsung ngomong macam-macam tentang Allah gitu. Kamu mau nggak bertobat sekarang? Kalau nggak mau, tak jelas kayak A, B, C, D, E. Ya nggak akan lah. Pertobatan itu bukan hanya di otak, tapi juga dari hati. Blaise Pascal, ya, seorang Kristen terkenal itu, yang juga seorang ilmuwan, dia mengatakan seperti ini, hati punya pikirannya sendiri. Kita mungkin bisa mengubahkan otak orang, tapi kalau kita tidak bisa menyentuh hati orang, maka percuma kita berbicara. Ada banyak debat antar agama, yang seru sih seru ya, aku juga nonton juga, ya seru sih seru, dan mungkin betul gitu kan. Tetapi kalau itu hanya masuk di otak dan tidak masuk ke hati, maka percuma. Ya, Injil harus mengubah hati sebelum perilaku. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan ya pada diri kita. Yang pertama, apakah perilaku kita sudah menunjukkan dari diri kita sebagai orang percaya? Yang kedua, apakah kita pernah merasa ditegur oleh dunia sekitar kita? Karena seakan-akan mereka kok lebih rohani daripada kita. Nah, apakah itu pernah? Ini akan menjadi pertanyaan yang kita pikirkan selama 1 minggu ke depan. Nah, sebelum aku tutup, ada satu kisah yang pendek aja. Ada kisah yang mungkin kita sudah sering dengar tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang India, seorang berkebangsaan India, yang pada zaman itu orang di India bukan hanya berisi oleh orang India, ada orang asing berkulit putih yang juga ada di India. Nah, kemudian Mahatma Gandhi tertarik dengan kekristenan. Dia tertarik dengan Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya datang ke suatu gereja, dan ketika dia masuk ke dalam gereja itu, apa yang dia terima? Dia tidak menerima kata welcome di sana. Yang dia terima adalah ada orang berkulit putih yang datang dan berkata, kamu ngapain di sini? Ini gereja kulit putih. Kulit kamu nggak putih, gerejanya di sebelah sana, bukan di sini. Dan apa yang terjadi? Gandhi marah dan dia berkata, aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka orang Kristen. Aku suka sama pengajarannya Tuhan Yesus. Gandhi suka dengan kasih yang diajarkan oleh Kristus, tetapi aku tidak suka dengan pengikutnya Kristen. Itulah mengapa sampai akhir hidupnya Gandhi tidak pernah memeluk kekristenan. Karena dia tertarik, tetapi orang-orang Kristen tidak menunjukkan seperti apa itu Kristus. Kita belajar hari ini, seorang Kristen harusnya menunjukkan seperti apa itu